Nih, inilah sendal saya nih. Tuh yang iri, yang sirik-sirik itu. Ini sendal saya begini nih, ini. Ini sendal sudah berapa tahun ini tidak saya ganti-ganti tuh. Ini sendal saya. Bilangin tuh sama yang musyrikin dan sirik-sirik. Seperti ini yang harus kalian sirik-sirik. Sungguh nekat yang nyata. Masa kalian mau sirik sama yang begini? Apa kamu sirik sama yang sendal begini? Sirik kali. Jadi sudah lah ya, nggak usah lah sirik-sirik. Pekerjaanmu, lakukanlah pekerjaanmu, gitu loh. Ya, lakukan pekerjaan kalian. Jangan musyrikin terus. Saya jujur Bang Edi, saya ingin nangis. Saya sedih gitu. Sebelum saya lihat Bang Edi seperti sekarang ini, saya sudah lihat nonton Bang Edi itu udah lama sekali. Sebelum saya main TikTok, dari penonton Bang Edi itu hanya 300, 400. Sampai berada di titik ini tuh teman-teman itu nggak paham gitu. Mereka hanya melihat hasilnya Bang Edi seperti itu. Ya kan? Nah, persekusi yang saya alami itu teman-teman, atau ketidaknyamanan itu, ya dipersekusi dan lain sebagainya, itu akhirnya membuat saya itu, bayangkan, membuat saya tidak bisa hidup normal. Saya kemana-mana itu harus nutupin muka saya. Kemana-mana saya harus pakai tutup ini saya. Karena saya pernah satu kejadian, saya makan. Itu orang yang makan kenal saya. Untung Kristen. Untung Kristen. Saya lagi makan, katanya, di Stevie katanya. Iya pernah. Itu saking saya itu tidak jadi orang yang normal lagi, teman-teman. Itu yang terjadi kepada saya. Kalau Muslim yang ketemu saya bisa babak belur, saya bisa dipukulin. Seperti itu. Karena mereka menjawab saya nggak bisa. Yang mereka lakukan itu adalah mempersekusi. Kalau menjawab nggak akan mampu. Nah, keadaan itu akhirnya membuat saya itu harus meninggalkan apa yang saya punya. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Nah, teman-teman, namanya manusia, namanya orang itu kan punya vision, punya penglihatan ke depan kita itu. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Terus akhirnya sekian banyak inbox yang masuk itu kan saya pertimbangkan. Ya udahlah, memang kita terjun sajalah. Saya membasahkan diri ke dunia apologetika seperti ini. Nah, ketika saya terjun membasahkan diri ke dunia apologetika begini, masakan saya tidak berpikir mengenai tempat. Masakan saya tidak berpikir mengenai program-program ke depan. Tentu sebagai manusia yang maju, sebagai manusia yang berpikir, kita juga harus berpikir begitu. Maka kita harus mendirikan program-program. Nah, salah satunya itu adalah pendirian rumah atau tempat berapologet. Bagaimana kita mau berapologet kalau tempatnya nggak ada? Masakan kita mau ngontrak terus? Kita mau ngontrak terus belasan tahun, puluhan tahun? Kan tentu tidak. Begitu. Makanya kita dirikan rumah apologet. Nah, ketika saya mendirikan rumah apologet ini, banyak yang sirik. Musyrikin, jadi musyrik. Musyrikin. Ya kan? Syirik, dengki. Heran saya sama orang-orang semacam ini. Kenapa bisa begitu gitu loh? Sirik dan dengki. Ya itulah teman-teman ya. Kadang-kadang saya merenungi begitu. Kenapa ya kok seperti ini begitu? Sirik dan dengki. Padahal dia tidak tahu, dia tidak harus susah-susah mendirikan tempat. Dia ada rumahnya di situ. Ada tempat tinggalnya di situ. Tapi dia sirik dengan orang yang masih struggle, berjuang mendirikan tempat atau rumahnya. Memang luar biasa penyakit orang-orang seperti itu. Ya, itulah teman-teman. Biar teman-teman tahu. Jadi teman-teman juga harus berhikmat ya. Para penonton harus berhikmat. Kalian harus bisa memilah-milah mana apologet yang betul-betul apologet sejati, mana yang mereka itu punya penyakit siri, irik, dan dengki. Tantangan saya cuma satu aja lah. Untuk orang-orang yang ngaku apologet nih, orang-orang yang ngaku-ngaku apologet, saya tantang kamu. Berani nggak kamu tinggalin rumah kamu, terus kamu seperti saya? Iris kuping saya kalau kamu berani. Percayalah nggak berani mereka. Ya. Jangan kalian berpikir bahwa, jadi saya sebenarnya nggak mau menceritakan diri saya ya. Yang nonton saya ini ribuan teman-teman.
Dan kalian tahu atau tidak, itu ada orang yang kenal saya, yang tahu gitu saya. Dan mereka tahu itu usaha saya apa, begitu tahu mereka. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang sama teman-teman, banyak orang tidak melihat proses, banyak orang tidak melihat perjalanan. Begitu. Orang hanya lihat, jadi banyak orang Kristen begitu. Dan teman-teman tahu, ini saya kan punya followers ini sekitar hampir 700.000 ya, followers saya ini. Biar teman-teman tahu, yang support saya, bener-bener real, nyata dia support saya, itu jumlahnya nggak lebih dari 1%. Nggak lebih dari 1%. Dikit kan? Iya. Jadi 99,9%, ya, 99% ya, 99% itu orang cuman senang nonton. Nah, itu yang terjadi kepada saya. Sudah begitu, banyak lagi yang musyrik. Tanya sama yang musyrik itu. Sama yang musyrik itu. Kamu pernah nggak support Edis TV? Pasti nggak pernah. Ya, itulah teman-teman yang terjadi. Saya ini punya pekerjaan memberitakan kebenaran kepada orang-orang Islam yang selama ini salah memahami kekristenan. Pekerjaan-pekerjaan saya ini banyak mengalami gangguan, banyak melalui hambatan. Begitu. Hambatannya banyak. Banyak. Banyak sekali hambatannya, teman-teman. Cuman kadang-kadang kan kita tidak perlu mengekspos itu di sini. Seperti itu. Ngiri, sirik, dengki. Entah apa yang disirikkan sama dia gitu loh. Bukankah itu juga sebuah tempat? Begitu ya, teman-teman ya. Kalau muslim ya wajar. Kalau muslim ya wajar, dia sirik, dia pasti akan dengki. Dia pasti tidak akan senang ada rumah apologet. Itu sudah pasti. Tapi kalau ada Kristen begitu, Kristen yang begitu, itu yang saya, ya Tuhan gitu. Luar biasa ya, luar biasa. Ya. Saya juga jujur Bang Edi, saya ingin nangis. Saya sedih gitu. Sebelum saya lihat Bang Edi seperti sekarang ini, saya sudah lihat nonton Bang Edi itu udah lama sekali. Sebelum saya main TikTok, dari penonton Bang Edi itu hanya 300, 400. Sampai berada di titik ini tuh teman-teman itu nggak paham gitu. Mereka hanya melihat hasilnya Bang Edi seperti itu. Tapi harusnya mereka itu mendukung gitu. Terlepas Bang Edis, mohon maaf ini Bang Edis, saya juga tidak membenarkan mungkin ada narasi Bang Edis yang salah. Harusnya itu diluruskan gitu. Jangan malah digontok-gontokin gitu loh. Jadi apa bedanya kita sama tetangga sebelah yang mendorong temannya sampai ke jurang atau apa, kan gitu Bang Edis sebenarnya. Iya. Tetap semangat lah Bang Edis. Nah, saya juga yakin banyak banget yang dukung Bang Edis. Banyak sekali teman-teman yang sangat mensupport Bang Edis. Kalau bisa Bang Edis juga, harapan saya harapan saya Bang Edis nggak usah lagi bahas dia Bang Edis. Iya, saya berharap seperti itu. Saya berharap Bang Edis ngebahas dia, besok nanti pasti dibahas lagi Bang Edis. Pasti. Iya betul. Karena itu tadi, kalau nggak bahas saya ya sepi. Harus bahas saya biar rame mereka. Ya. Begitu. Oke? Tetap semangat Bang Edis ya. Sama-sama, tetap semangat. Tetap semangat juga Kak Yuli. Ya. God bless. Itulah ya teman-teman ya. Dan memang jadinya kemana-mana ya, lari kemana-mana bahasannya. Akhirnya lari juga ke rumah apologet katanya. Apa itu rumah apologet itu? Nggak ada rumah apologet itu. Ya, kita waktu yang nanti akan menjawab. Nah, nanti waktu menjawab itu semua teman-teman ya. Kan kita sudah bilang akhir Desember ya. Kita juga ini kan kemarin sudah saya bilang masalah rumah apologet nih, saya ganti dulu background saya ya nih. Rumah apologet ini saya mau bilang begini. Saya ini berada di sebuah tempat di mana tempatnya ini mahal gitu. Tempat untuk rumah gitu, tanah itu harganya mahal sekali. Gitu. Dan tidak ada ukuran-ukuran yang seperti di Konoha. Kalau seperti Konoha itu ada mungkin tanah kecil-kecil ada. Kalau di sini tuh nggak ada, tanahnya gede-gede, macam lapangan bola. Nah, karena memang yang kita
galang kemarin itu adanya tidak cukup, maka kita kemarin itu pergi ke tempat lain. Kita kemarin udah pergi ke tempat lain. Satu tim kita pergi ke tempat lain. Ada di tempat lain tuh ada, tempatnya bagus, ayem, adem, sepi begitu. Nah, setelah kita ke sana, kita terkaget-kaget karena ada di balik lembah, gunung dan samudera. Artinya jauh sekali. Dan itu pun gak masalah kalau misalnya di situ ada satu komunitas yang kita cari ya. Memang gak ada di situ teman-teman. Kita udah lihat sepi tempatnya. Dan saya coba waktu itu untuk keluar malam. Saya coba keluar malam. Keluar malam itu kalau lampu dimatiin, gelap lah, nggak bakal bisa ngeliat apa. Jadi kanan kiri itu isinya kebun, ilalang begitu. Saya berpikir begini, apakah saya nanti tidak depresi kalau di sini? Masa saya mau ngomong sama tembok setelah saya live? Setelah saya live begini, saya mau ngobrol sama tembok, kamu udah makan, saya udah makan. Itu yang saya pikirkan nanti teman-teman. Akhirnya memang kami kemarin pulang dari sana. Kami kemarin pulang dari sana dengan membawa satu harapan baru. Mudah-mudahan dana yang kita galang untuk mendirikan rumah apologet itu cukup tanpa harus pindah ke sini. Itu. Dan jawaban dari itu memang nanti ada di bulan Desember. Karena seperti yang saya katakan, kita galang tuh sampai Desember. Teman-teman. Kalau yang kita lihat kemarin, yang kita lihat yang di ujung Berung sana, hampir ujung Kulon sana, ya cukup, itu cukup. Yang kita galang itu sudah cukup. Seperti itu. Tetapi kalau untuk mengadakan yang di sini itu masih ya jauh panggang dari api. Tapi banyak orang yang bilang sama saya, apakah kamu tidak percaya dengan keajaiban? Apakah kamu meragukan kuasa dari Tuhan? Bukankah banyak orang-orang yang mensupport? Bukankah banyak hamba-hamba Tuhan juga, penonton-penonton? Ya, kita tunggulah ya. Mudah-mudahan sampai akhir Desember. Dan nanti setelah akhir Desember baru teman-teman saya ini kan. Jadi pegang omongan saya Desember. Nanti untuk orang yang ngomong itu KTP-nya saja tidak ada. Ya kita cukup mengelus dada sajalah ya. Kadang-kadang orang yang tidak waras itu tidak perlu kita tanggapi terlalu jauh begitu. Ya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, tanpa harus pindah tempat kita sanggup mendirikan rumah apologet itu di sini. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Teman-teman memang teman-teman tidak mungkin hanya dipikul oleh satu orang. Makanya saya bilang, kalau teman-teman klik ini profil saya, kalau teman-teman cek profil saya, itu follower saya itu hampir 700.000. Itu TikTok. Ya. Dan memang ada akun-akun lain saya begitu, akun di Facebook, akun di YouTube itu sekitar 130.000. Dan juga ada akun-akun walaupun itu bukan saya pemiliknya loh teman-teman. Akun-akun yang di Facebook itu yang sampai 400.000 followers. Jadi beda-beda. Setelah saya pikir, memang beda ini. Pengguna Facebook lain, pengguna YouTube lain, pengguna TikTok lain. Biasanya orang-orang yang di Facebook, dia nggak ke sini. Yang di Facebook doang. Yang di YouTube doang. Yang di TikTok doang. Itu kalau digabungin, mungkin jumlahnya bisa sampai 1 juta, teman-teman. Bayangin, kalau 1 juta itu semuanya bersatu begitu, kita dirikan rumah apologet. Itu nggak dalam waktu yang lama, tidak dalam waktu yang lama. Tapi seperti yang saya bilang, hanya 1%, 1% saja yang mensupport. Ya teman-teman ya. Jadi itulah yang mau saya sampaikan. Mungkin juga ada ya, saya juga tahu mungkin ada di antara kalian yang mau bertanya-tanya begitu. Mana ini rumah apologet belum muncul-muncul? Sabar. Kemarin mau kita adakan di tempat yang berbeda, tetapi menyedihkannya itu bukan menyedihkan tempatnya, menyedihkan lokasinya yang jauh gitu loh. Karena di sana nanti saya ngobrol sama tembok. Juga perlu komunitas teman-teman. Saya perlu juga bercengkrama dengan teman-teman. Kita perlu juga kongko-kongko, ya bersendau gurau,
Bukankah kita memang seperti itu, hidup menikmati hidup ini kan begitu. Kalau di sana nanti saya bersenda gurau dengan siapa? Apakah saya bersenda gurau dengan iya kan? Seperti itu. Karena ya habis berapa loget gini kan kita juga harus punya kegiatan, nggak mungkin enggak kan. Seperti itu. Dan bagi orang yang sirik-sirik itu, ya saya cuma mau ngomong begini, kamu itu sebenarnya lebih beruntung dari saya. Kepada kamu yang sirik, yang musyrikin, ya, musyrikin, dengkiin, ketahuilah bahwa keadaanmu sesungguhnya lebih baik daripada saya. Kenapa saya katakan keadaanmu lebih baik daripada saya? Karena kamu di sana tidak harus kedinginan. Kalau musim dingin datang, kamu di sana tidak harus kesusahan. Ya. Kamu di sana bisa makan dengan 30.000 rupiah kamu sudah makan. Seperti itu. Ya, seperti itu teman. Apakah kamu mau ini mau tahu begitu? Ya nanti kalau tunjuk-tunjukin. Ya itulah teman-teman ya, intinya teman-teman percayalah gitu. Saya itu akan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Kalau saya bilang, kalau saya galang untuk mendirikan rumah apologet, maka untuk mendirikan rumah apologet, bukan untuk yang lain-lain. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nanti kalau kalian saya tunjukin sandal saya, nanti kalian sandal saya beli sandal baru sekali. Mau saya tunjukin kalian sandal saya? Mau saya tunjukin sandal saya? Penasaran mereka dengan sandal saya? Ya teman-teman ya, kita target atau fokus mata saya itu memandang ke sebuah tempat. Saya nggak memandang yang lain-lainnya. Gitu. Boleh. Oh boleh, mau di-spill katanya. Yakin kalian mau lihat sandal saya? Nekat yang nyata. Nih sebentar. Nih, kadang penonton ini juga pengen di-spill juga mereka. Oke, mereka minta di-spill ya. Mau di-spill sendal saya? Boleh, mau di-spill sendalnya katanya. Oke. Lihat ya, nih saya balikin dulu kameranya sebentar. Mereka mau di-spill sendal ternyata. Baiklah. Mereka mau di-spill mereka mau di-spill sendal saya ya, sebentar. Bentar. Nih, inilah sendal saya nih. Tuh yang iri, yang sirik-sirik itu. Ini sendal saya begini nih, ini. Ini sendal sudah berapa tahun ini tidak saya ganti-ganti tuh. Ini sendal saya. Bilangin tuh sama yang musyrikin dan sirik-sirik. Apa seperti ini yang harus kalian sirik-sirik? Sungguh nekat yang nyata. Masa kalian mau sirik sama yang begini? Apakah kamu sirik sama yang sendal begini? Sirik kali. Jadi sudahlah ya, nggak usahlah sirik-sirik. Pekerjaanmu, lakukanlah pekerjaanmu. Gitu loh. Ya, lakukan pekerjaan kalian. Jangan musyrikin terus. Iya, tapi saya senang. Karena tidak ribet. Oke ya teman-teman ya. Intinya yang disampaikan, saya mau cuma sampaikan seperti itu. Yang musyrik itu ya, yang kerjanya tiap hari bahas saya, terus nggak kelar-kelar, bahas besok, bahas lagi Edis TV. Berhentilah ya, berhenti. Saya masih berharap ada sebuah ya kesadaran diri lah, begitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Saya balik dulu kamera saya ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kalau kamu di Konoha ya,
kalau kamu di Konoha, kamu bisa menggunakan uang 30.000 itu untuk makan. Makanya saya bilang kamu itu udah enak sekali, kamu beruntung kamu harusnya. Jadi lakukanlah tugasmu. Kalau kamu mau berapa loget, lakukan berapa loget. Kenapa kamu harus mensirikkan sandal jepit ini? Coba kamu cek itu. Ya. Makasih Bang TJ, makasih. Saya harus menahan-nahan diri loh teman-teman, biar teman-teman tahu. Tapi kadang-kadang orang-orang ini juga perlu saya beritahukan. Begitu. Kalau saya ingin menggalang rumah apologet, maka rumah apologet yang saya targetkan. Begitu. Ya. Oke. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, sangat luar biasa bagaimana kita melihat Edis TV yang berjuang untuk membela khususnya iman kekristenan. Dan memang risiko yang dihadapi oleh Edis TV adalah bagaimana dia harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di Indonesia. Termasuk itu adalah hartanya, termasuk itu adalah haknya selama dia ada di Indonesia. Tapi karena ketika beliau melihat bahwa di negara NKRI, ketika orang Kristen yang membahas agama yaitu seberang, maka itu dianggap sebagai penistaan. Tetapi justru ketika agama dari seberang yang membahas tentang Alkitab, maka itu mereka anggap dakwah. Inilah yang menyebabkan Edis TV tidak tinggal diam, tapi bertindak walaupun ada konsekuensi yang harus dihadapi. Bagaimana kita melihat salah satu contoh kecil tentang sandalnya. Bagaimana sudah lama katanya tidak diganti ya. Ya tentunya kita tidak tahu apa yang menyebabkan beliau seperti itu. Apakah beliau di sana ya bisa dikatakan mungkin melarat atau bagaimana. Tapi saya percaya kalau Sang Edis TV memiliki hati yang tulus, pasti Tuhan akan memelihara beliau di sana. Tetapi pesan yang mau saya sampaikan kepada kita ya, kita sebagai orang-orang Kristen, apologet Kristen, jangan pernah kita mencari kekurangan yang ada di dalam Edis TV. Kita tahu Edis TV ini tidak sempurna. Kita tahu Edis TV ini pasti banyak kekurangan. Tapi seperti Paulus yang selalu mengingatkan Timotius, bagaimana Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan Paulus selalu memberikan teladan-teladan yang baik, khususnya kepada seorang anak muda, yaitu muridnya Timotius. Nah, begitu juga dengan kita mungkin ya ada saudara apologet kekristenan, atau kita mungkin yang paham tentang Alkitab. Ya kalau ada ketidakcocokan, kalau ada kekurangan, ya sang apologet Edis TV yang mana Edis TV saat ini sedang berjuang, ya jangan pula kita ikut iri, sirik seperti yang disampaikan oleh Edis TV. Tapi marilah kita mendukung sepanjang itu adalah kehendak Tuhan, sepanjang itu adalah baik membela iman kekristenan. Mari kita dukung. Anak muda seperti ini perlu kita spot, ya, perlu kita dorong, ya, perlu kita teguhkan agar semangat untuk menceritakan kebenaran Alkitab. Saudara-saudara, ya itu yang perlu saya sampaikan kepada kita. Karena begini, ya, Edis TV ini kan sudah lama viral, tapi kita tahu Edis TV penontonnya saat ini sudah puluhan ribu, ya itu tentunya dimulai dari yang kecil sehingga sampai hari ini penontonnya begitu banyak dan begitu populer. Ya tentunya kita tidak boleh iri dan tidak boleh syirik melihat hal tersebut. Tapi kita mendoakan agar orang ini dilindungi Tuhan. Kita kalau kita tidak bisa berkorban mungkin secara materi, setidaknya berkorbanlah, doakanlah. Ya, spotlah beliau dengan kata-kata yang baik, bukan malah kata-kata yang mau menjatuhkan. Ya, karena begini saudara-saudara, saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh sang guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus berkata begini, janganlah pernah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu itu ada. Jadi begitu juga dengan kita, jangan kita lihat kekurangan dari Edis TV ini, sedangkan kekurangan kita lebih parah daripada Edis TV ini. Kira-kira seperti itu. Nah, saya berharap video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita informasi penting dan pelajaran-pelajaran penting. Salam saudara-saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.